Halo sahabat Latsar semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Cokordawini akan menjadi host ditemani tiga rekan saya, ada Kak Rizky, Kak Mahar, dan Kak Prayudi. Mungkin bisa say hello dulu. Hai, Hai semuanya. Halo Kak, jadi hari ini kita ngobrol ya tentang 7 nilai berakhlak dengan meneladani sosok yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Jadi sedikit cerita dulu, Ibu Susi ini lahir di Pangandaran tahun 1965. Beliau dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan lewat Susi Air. Namanya makin dikenal saat diangkat Presiden Joko Widodo jadi Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014 sampai 2019. Kan pasti semua kita pernah dengar ya Ibu Susi Pujiastuti. Jadi gerakan beliau yang paling fenomenal yaitu menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Jadi meski berijazah SMP, beliau berani, tegas, dan konsisten membela nelayan kecil. Dari sini kita bisa melihat bagaimana nilai berakhlak tercermin dari kepemimpinan beliau. Oke, kita mungkin mulai ya satu-satu ya Kak ya. Jadi Hmm. dari nilai berakhlak yang pertama tentang berorientasi pelayanan, mungkin dari Kak Dede ada pendapat tentang Ibu Susi? Nah, oke. Jadi mungkin saya yang poin pertama ya. Jadi terkait topik berorientasi pelayanan. Jadi dari Bu Susi ini mungkin kita lihat beliau sehari-hari sangat berpihak penuh ya ke nelayan kecil ya. Bahkan rela menghadapi protes ya, protes dari pihak internasional demi melindungi dari laut kita. Nah, itulah mungkin bukti nyata pelayanan beliau kepada masyarakat ya. Mungkin ada yang lain mungkin menambahkan. Kak ya. Mahar boleh. Jadi mungkin pelayanan itu bukan hanya yang senyum ramah ya, menurut saya. Jadi justru bagaimana kita membuat pelayanan itu sebagai sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tahu apa yang masyarakat butuhkan. Dan itu yang dilakukan Bu Susi menurut saya. Hmm, bener Kalau banget tuh betul ya. sekali, oke, betul sekali sih menurut saya juga seperti itu. Nah, kalau kita renungkan ya, apapun bentuk pekerjaan, kita pada akhirnya sih harus bermuara pada masyarakat. Seperti misalnya jadi ASN, dokter, guru, ataupun hanya menjadi pegawai administrasi, tujuannya sama, yaitu menghadirkan manfaat nyata. Nah, pelayanan bukan itu sekedar formalitas, tapi melainkan bentuk pengabdian. Mungkin kalau Bu Susi berani mengambil risiko demi nelayan, kita juga harus berani nih melangkah demi kepentingan publik, walaupun kadang tidak populer. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih ya. Pendapatnya bagus-bagus kayak dari Kak Dede, Kak Mahar, sama Kak Prayudi. Jadi dari berorientasi pelayanan itu Bu Susi masuk banget ya dari citra berakhlaknya. Kalau tentang akuntabel gimana? Mungkin kita dengar dari Kak Mahar duluan. Hmm. Ya, kalau akuntabel, kalau saya lihat Bu Susi itu terbuka banget dengan keputusannya ya. Jadi orang bisa menilai, kemudian bahkan Pak Presiden pun bisa menyaksikan apa yang beliau lakukan. Jadi terutama pada saat menenggelamkan kapal, itu kadang Hmm. beliau berani banget tampil di depan publik dan bahkan ada live-nya ya. Kita dulu disajikan live menenggelamkan kapal ya. Bahkan waktu itu ditawarkan, Bu Susi kenapa nggak disita aja kemudian kita pakai kapal itu. Tapi Bu Susi nggak mau, dia tetap sesuai dengan undang-undang ya. Jadi nggak mau memanfaatkan sesuatu, tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Ya Itu sih. asik sih. Boleh Kak Prayudi apa yang mau ditambahkan? Oke, kalau memang sih titik balik saya baru mengenal Ibu Susi itu pada saat beliau menenggelamkan kapal ya, dan itu merupakan titik di mana kepercayaan publik itu semakin tinggi. Nah, menurut saya akuntabel itu berarti bukan hanya sih bisa mempertanggungjawabkan kerja di atas kertas, tapi juga bisa bersikap jujur, terbuka, dan konsisten. Nah, kalau kita sih bekerja transparan, otomatis masyarakat pasti akan lebih percaya. Kalau dari Kak Dede Saya ada nambahin. pendapat? Ya, saya sama ya seperti Kak Mahar juga bilang ya, gue kayak Bu Susi yang suka berani tampil depan kamera ya. Jadi seperti putusan beliau itu nggak pernah ngumpet, malah langsung dia sampaikan langsung. Nah, itu ya gak yang harus kita terapkan ya, bahwa kita kerja atau apapun itu jangan sembunyi-sembunyi ya, dan harus dapat dipertanggungjawabkan supaya nggak nanti saat ditanya gimana tugasnya kita bilang nggak tahu ya. Jadi harus jelas dan
sesuai prinsip akuntabel. Oke. Hmm. Jadi keren banget ya sebenarnya Bu Susi ini akuntabelnya bukan hanya tercatat di dokumen, tapi betul-betul menenggelamkan kapal itu ada live-nya. Jadi kan sudah jelas tugasnya jelas dan akuntabel dilakukan. Kalau tentang kompetennya Ibu Susi, apa bisa dibahas mungkin mulai dari Kak Prayudi duluan? Oke, kompeten ya. Oh, kalau kompeten sih memang dari Bu Susi itu, walaupun ya, setahu saya mungkin tadi dijelaskan juga, itu Bu Susi itu tidak menamatkan pendidikan SMA ya, cuma sampai SMP ya. Tapi beliau itu benar-benar sih menguasai bidang kelautan ini ya. Itu dia menunjukkan bahwa kompetensi sejati datang dari kemauan untuk terus belajar, baik dari pengalaman maupun dari orang lain. Nah, sebagai ASN sih kita juga dituntut untuk menjadi lifelong learning, di mana belajar tiada henti, sehingga apa yang kita lakukan punya dampak dan kualitas. Mungkin seperti itu. Mantap nih. Kalau dari Kak Dede gimana Kak? Ya, jadi benar ya, kompetensi itu bukan cuma ijazah ya, jadi, tapi kemampuan nyata. Jadi khusus itu bukti nyata bahwa kita tuh perlu juga belajar dari lapangan atau yang kita jalani ya. Jadi kadang juga ada orang mungkin lebih jago praktek daripada teori ya. Nah, tapi kalau bisa dua-duanya ya itu jauh lebih mantap sih sebenarnya. Mungkin itu. Mantap banget. Ya. Kalau dari Kak Mahar, Ya, betul sekali ya. Walaupun Bu Susi ini dikatakan tidak tamat SMA ya, tapi beliau memang menguasai banget dan bahkan beliau tahu undang-undang mengenai eh, perampasan aset gitu ya. Perampasan maksudnya kapal itu tidak boleh diambil, tapi ya memang hmm, harus kalau udah melanggar batas itu ya harus ditenggelamkan seperti itu. Dan kompetensi beliau ini diakui loh, jangan salah. Jadi walaupun beliau tidak tamat SMP, Universitas Diponegoro itu memberikan doktor honoris causa untuk beliau. Itu sebagai bukti pengakuan kompeten beliau, saya rasa. mm-mm. Ya betul banget sih. Jadi Bu Susi ini memang belajarnya banyak sekali dari praktek. Justru kan praktek itu yang membuat orang menjadi lebih kompeten dalam menjalankan tugas. Makanya cocok banget dapat doktor honoris causanya Ibu Susi. Wah, kompetennya masuk semuanya. Jadi kalau tentang harmonis gimana nih? Mungkin mulai dari Kak Dede. Oke, jadi harmonisnya. Jadi kita kenal juga kan, kita tahu Bu Susi ini sangat dekat dengan nelayan ya. Jadi sering duduk bareng di perahu kecil, ngobrol bareng, ngobrol sederhana ya. Itu mungkin bikin rakyat merasa dihargai ya. Jadi saya sempat membayangkan nih kalau Bu Susi duduk bareng nelayan gitu kan di perahu kecil ngobrol santai. Nah, mungkin itu ya juga bikin rakyat merasa dihargai ya. Sedangkan kalau kita di kantor atau gimana harmonis ya, jangan jutek. Jadi tetap harus senyum gitu ya. Ya, supaya kita bisa melakukan sifat ini di kehidupan sehari-hari juga. Bagus tuh. Kalau Kak Mahar gimana? Ya, saya rasa Bu Susi ini komunikasinya cair banget ya. Jadi sama bawahannya, kemudian sama rekan kerjanya, kemudian sama masyarakat tentunya yang merasakan kebijakannya itu enak banget saya lihat. Jadi tidak ada jarak antara pemimpin dengan masyarakatnya itu. Saya rasa harmonis banget saya lihat. Ya, Kalau dari Kak Prayudi? Ya sih, kalau saya melihatnya sih dari Bu Susi ini memang bukan sekedar menjaga hubungan baik di kantor ya, tapi bagaimana dia membangun kerja tim yang sehat. Saya lihat sih dari Bu Susi ini dia sering banget turun lapangan untuk melihat bagaimana sih di lapangan pekerjaan dan bagaimana masyarakat terhadap terhadap Bu Susi sendiri ya. Dengan Bu Susi kita juga harus hadir sebagai rekan yang membuat orang merasa dihargai, tapi juga bukan hanya sekedar atasan ataupun bawahan. Kan itu aja dari saya. Ya, betul banget ya. Itu udah terkenal lah di segala berita kalau Bu Susi itu sangat harmonis terhadap nelayan, terhadap bawahannya, karena kerjanya langsung turun ke lapangan. Jadi kalau tentang harmonis kita udah tercontoh banget dari Bu Susi. Kalau tentang loyal, mungkin mulai dari Kak Mahar. ya, jadi kalau loyal itu mungkin masih banyak yang menyalahartikan ya.
loyal itu hanya kepada pimpinan begitu ya. Tapi kalau saya lihat Ibu Susi ini jelas dia loyal kepada bangsa dan negara, loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan kebijakannya yang mungkin terlihat ekstrim ya, penenggelaman kapal yang melewati batas teritori Indonesia dan sebagainya. Mungkin tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan pimpinannya sendiri waktu itu, menteri koordinatornya mengkritik kebijakan itu. Jadi kenapa nak Bu Susi ini fokus sama yang mengekspor aja, gunakan itu sebagai aset kita. Tapi Bu Susi nggak peduli, undang-undangnya ada. Kalau pelanggar batas, Hmm. ya sudah harus ditenggelamkan karena itu udah menyalahi aturan seperti itu. Nah itulah yang dilakukan. Dia nggak peduli, tapi dia tetap loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya suka. Hmm. Mantap sih, loyalitas tingkat tinggi. Kok dari Kak Prayudi gimana? Iya sih, kalau saya melihatnya loyal itu bukan sekedar taat pada aturan, tapi juga setia pada kepentingan masyarakat. Kita bisa aja sih patuh pada prosedur yang sudah dibuat ya, tapi kalau tidak berpihak pada rakyat ya artinya loyalitas itu pasti akan hilang. Bu Susi itu menunjukkan kesetiaan menurut saya karena beliau tuh rela berhadapan dengan tekanan demi melindungi laut Indonesia. Oke. Setuju Kak Dede? Ya, ya sama kurang lebih sama kakak-kakak yang lain ya. Ya dia bikin saya salut tuh emang Bu Susi itu loyalnya sama bangsa ya, bukan sama kepentingan pribadi. Ya itu juga yang bisa kita terapkan di sehari-hari nanti ya. Kalau kita loyalnya juga jangan cuma ke atasan, tapi ingat juga kita ada masyarakat yang memang harus kita layani. Gitu. Mm-mm. Jadi makanya beliau itu dihormati banget ya, karena loyalnya itu terhadap NKRI. Itu yang perlu kita contoh nanti sebagai ASN ke depannya. Mungkin dari loyal itu kita bahas tentang adaptif. Gimana sikap adaptif Ibu Susi? Mungkin dari Kak Prayudi. Oke. Kalau dari adaptif, menurut saya sih luar biasa ya kalau Bu Susi ini karena dari pedagang ikan ya itu jadi sampai sekarang jadi pengusaha besar bahkan sampai ke dunia birokrasi. Ini contoh adaptasi yang menurut saya sangat hebat. Karena sebagai CPNS kita juga harus meneladani ini, oke? Karena dunia ASN ini akan selalu berubah, regulasi berubah, sistem berubah. Jadi itu merupakan harus membuat kesempatan kita harus terus berkembang. Iya sih, Nah, keren sekali sih Ibu Susi itu. Siapa tadi mau ngomong ya, Kak Dede? ya, saya nambahin. Ya benar. Jadi bayangin ya, dari jualan ikan bisa bikin maskapai. Itu kan adaptif banget ya Bu Susi ya. Jadi seperti kita juga CPNS tuh harus fleksibel tapi tetap berintegritas ya. Jadi nanti kalau kita dipindahin kerjaan atau apa ya memang kita harus bisa beradaptasi nanti ya. Siapa tahu malah kita bisa menemukan kemampuan baru dari diri kita. Oke. Kalau dari Kak Mahar mungkin ada pendapat? Ya, kalau saya rasa Bu Susi itu adaptif sekali ya. Jadi beliau adalah seorang pengusaha ikan, pengusaha ekspor ikan, kemudian pengusaha penerbangan ya. Kemudian tiba-tiba ditunjuk sebagai menteri, ya itu mungkin hal yang tidak mudah saya rasa. Dan beliau mungkin sudah dalam zona nyamannya sebagai pengusaha. Nah, tapi beliau melepaskan itu semua supaya menghindari konflik kepentingan ya. Jadi semua urusan usahanya itu diserahkan ke stafnya dan beliau fokus kepada kementerian, fokus ngurus negara istilahnya. Jadi itu sangat proses adaptif yang luar biasa menurut saya. Keren banget sih memangnya Ibu Susi ini. Jadi perubahannya itu banyak, kerjaannya itu banyak, tapi selalu Ya, beradaptasi tentang apa yang harus dilakukan. beliau mengajarkan kita jangan takut perubahan. Mm-mm. Salut, salut banget. Ada yang mau nambahin lagi tentang adaptif atau kita move lagi ke yang berapa ketujuh ya, kolaboratif mungkin dari Kak Dede. Oke. Ya terakhir ya kolaboratif ya. Nah, ini favorit saya juga nih. Jadi sebenarnya Bu Susi itu nggak gengsi ya buat gandeng semua pihak ya, sampai TNI, AL, Polri, bahkan kerjasama secara internasional juga ya. Jadi untuk melakukan apa memberantas illegal fishing. Jadi sangat diperlukan sekali kolaboratif ini sehingga itulah salah satu kunci kesuksesan beliau dalam menangani kasus-kasus yang illegal fishing dan seperti itu. Oke. Dari Kak Mahar ada tambahan mungkin? Ya, betul sekali. Ini adalah masalah besar bagi negara Republik Indonesia ya.
Dan masalah besar ini tentunya harus diselesaikan dengan cara bekerja sama. Dan track recordnya ternyata setelah saya lihat, Bu Susi ini sangat kolaboratif. Jadi mungkin teman-teman ingat dulu ya, waktu zaman tsunami 2004, ketika akses ke Aceh itu benar-benar susah, ya. Bu Susi yang punya pesawat Susi Air-nya, yang bisa melayani daerah-daerah perintis, itu beliau dengan sukarela kolaboratif dengan pemerintah dan memberi bantuan makanan, obat-obatan itu ke Aceh. Beliau mengambil inisiatif itu. Saya rasa udah nggak perlu diragukan ya. Beliau sangat sebenarnya sangat kolaboratif ya. Ya cuma mungkin ada kebijakan-kebijakan beliau yang mungkin beberapa oknum yang berkepentingan itu yang kurang setuju mungkin ya. Saya rasa beliau sangat kolaboratif menyelesaikan permasalahan. Itu itu keren banget sih. Tsunami itu masih tahun 2004 ya. Beliau belum menjabat saja sudah kolaboratif dengan pemerintah. Mungkin ada pendapat lain dari Kak Prayudi? Mungkin sudah semua dijelaskan ya. Kalau untuk kolaboratif ini, memang intinya Ibu Susi ini memang sangat-sangat berakhlak menurut saya. Apalagi untuk kolaborasi ini kuncinya sih intinya dari komunikasi ya dan kepercayaan. Seperti dibilang sama Kak Dede dan Kak Mahar bahwa itu merupakan semua masalah itu nggak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi kita harus kolaboratif terhadap rekan sejawat, lintas instansi maupun dengan masyarakat sih seperti itu. Ya, sudah lengkap ya berarti 7 nilai berakhlak ala Ibu Susi Pujiastuti. Semoga cerita ini jadi inspirasi untuk kita bekerja dengan integritas dan keberanian sebagai ASN ke depannya ya. Jadi terima kasih dulu kepada Kak Dede, Kak Mahar, dan Kak Prayudi, dan semua pendengar podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Siapa tahu ada podcast berikutnya. Salam berakhlak. Bye-bye. Ya, Terima ayo. kasih. Terima kasih. Jumpa. Terima kasih. Ya.